Ini gambar informasi data Dimas Saikes Udi Akulinus. Diolah menjadi informasi saya kuliah di Kesmas Udinus. Sumi Pendrikan Barat 24 tahun, perempuan obstetri. Diolah menjadi informasi identitas pasien rawat inap bagian OBSGYN di Rumah Sakit A. Definisi informasi Suartini, data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna kepada yang memerlukannya. Bos S, data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dan operasional dan manajemen. Dadan Umardin, suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Ciri-ciri informasi, data yang telah diolah mempunyai makna berguna bagi penerima atau user, menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata untuk tujuan tertentu atau pengambilan keputusan. Kualitas informasi, Jogianto, akurat informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti harus jelas mencerminkan maksudnya. Tepat waktu, tidak boleh terlambat karena informasi usang tidak akan punya nilai lagi. Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya sesuai yang membutuhkan. Siklus informasi, tahapan pengolahan data menjadi informasi. Pengumpulan data, proses pengumpulan data asli dengan cara tertentu. Sampling data transaksi, proses pencatatan data ke dalam file. Input, proses pemasukan data, dan prosedur pengolahan data. Urutan langkah untuk mengolah data yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman atau program ke dalam komputer dia dengan keyboard. Pengolahan data, tahapan di mana data diolah sesuai dengan prosedur yang telah dimasukkan, meliputi pencatatan data masukan, recording atau capturing. Data harus dicatat dalam beberapa bentuk sebelum diproses. Proses ini tidak hanya pada tahap origination atau distribution, tapi seluruh siklus pengolahan. Siklus informasi, output, hasil pengolahan data akan ditampilkan pada alat output, monitor, printer sebagai informasi. Distribusi, setelah proses pengolahan data dilakukan, informasi yang dihasilkan harus segera didistribusikan kepada yang memerlukan. Sebab hasil pengolahan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau jadi data dalam pengolahan data selanjutnya. Informasi dalam manajemen, tingkatan manajer dalam organisasi. Manajer tingkat atas, pertanggungjawaban pengolahan organisasi keseluruhan, menetapkan arah kebijakan, membuat rencana dan sasaran jangka panjang, merumuskan strategi, menyusun prosedur operasional, menetapkan kepedoman interaksi dengan lingkungan. Informasi yang dibutuhkan ringkasan dari seluruh transaksi yang terjadi pada periode tertentu. Yang kedua, tingkatan manajer dalam organisasi. Manajer menengah bertanggung jawab atas pengolahan organisasi berdasarkan departementasi fungsi tertentu, membuat rencana dan sasaran operasional jangka menengah, menyusun prosedur, melakukan pengendalian dan membuat keputusan operasional. Informasi yang dibutuhkan untuk operasionalisasi organisasi. 3. Tingkatan manajer dalam organisasi. Manajer lini pertama atau bawahan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana dan sasaran operasional, membuat keputusan jangka pendek berdasarkan arah kebijakan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan serta mengendalikan transaksi harian. Membutuhkan informasi rinci dari pergerakan setiap transaksi agar dapat melakukan kontrol terhadap proses tersebut. Tingkatan manajemen informasi. Manajer puncak strategis, SIM untuk perencanaan dan kebijakan serta pengambilan keputusan. Manajer tengah taktis, informasi manajemen untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Informasi manajemen untuk perencanaan operasional, pengembalian keputusan dan pengendalian. Manajer bawah atau operasional, pengolahan transaksi, pemberian informasi, tanggapan, pertanyaan. Pengertian sistem, satu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Komponen, input atau asupan, proses atau proses, output atau keluaran, feedback atau mekanis. Suartini Bambang. Pengertian sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang saling beroperasi bersama untuk mencapai sasaran tujuan. Terdiri dari berbagai subsistem dan sistem ada batasannya. Saling terkait antar subsistem,
Interface atau jalinan dapat berupa masukan atau keluaran materi, energi, informasi. Gordon B. Davis. Karakteristik sistem, komponen sistem, subsistem, atau bagian-bagian dari sistem yang saling berinteraksi. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. Data sistem atau boundary, daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau lingkungan luar sistem. Ruang lingkup dari sistem. Lingkungan luar sistem, apapun di luar sistem, batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem dapat menguntungkan atau merugikan. Penghubung sistem, interface, media penghubung antar subsistem yang memungkinkan mengalirnya sumber-sumber daya. Masukan sistem atau input, energi yang dimasukkan dalam sistem dapat berupa perawatan, maintenance input, dan sinyal-signal input. Keluaran sistem atau output, hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangan dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain. Pengolahan sistem, suatu bagian yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sasaran sistem, sistem yang mempunyai tujuan atau goal atau sasaran objektif yang sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Jenjang sistem, suprasistem, lingkungan di mana sistem tersebut berada atau sistem yang lebih luas mempengaruhi sistem tetapi tidak dikelola oleh sistem. Sistem sesuatu yang sedang diamati yang menjadi objek dan subjek pengamatan. Subsistem, bagian dari sistem yang secara mandiri membentuk sistem tersebut. Model sistem, sistem sederhana, input langsung ke proses ke output. Model sistem, sistem dengan pengendalian umpan balik, input, proses, output. Sensor, unit pengendalian standar, unit pengendalian langsung ke unit pengaturan, pengendalian umpan balik. Definisi sistem informasi. Robert A. Szymanski 1995, sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam mengelola, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, serta mendistribusian informasi. Simkin Mark G. 1987, sekumpulan elemen yang bekerja sama baik secara internal atau berbasis komputer dalam melaksanakan pengelolaan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambil keputusan. Sistem informasi. 3 kegiatan utama SI Whitten 2000 menerima data masukan, memproses pengolahan data, menghasilkan informasi keluaran. Prinsip berlaku untuk informasi manual maupun yang berbasis komputer. Kesimpulan, kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membuat satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, pemrosesan, dan menyimpan mendistribusikan informasi. Kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. Simpulan, kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan dan kontrol terhadap organisasi atau perusahaan. Komponen sistem informasi ada 7. Poin pertama, pemakai atau user. 2. Tujuan, masukan, proses, baru keluaran. Data, teknologi, hardware atau software, model, prosedur, logika, matematika, pengendali. Gambaran komponen C dengan pendekatan sistem. Input ada 5 poin. Poin pertama, hardware, software, data, dan SDM prosedur. Yang kedua, proses. Proses ada 10 poin. Poin pertama, pencatatan, verifikasi, klasifikasi, penyusunan, peringkasan, kalkulasi, penyimpanan, pengambilan, pelaporan, dan penyebaran. Output cuman ada 1, yang itu pertama, informasi. Sistem informasi dalam proses manajemen perencanaan informasi untuk perencanaan SD, pertara tujuan organisasi, pengorganisasian informasi untuk alokasi SD job district, deskripsi, distribusi, kewenangan sehingga tujuan dapat dicapai, kepemimpinan informasi untuk arah
akan mempengaruhi dan memodifikasi kinerja. Pengendalian informasi untuk pastikan apakah organisasi sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Konsep manajemen proses pengolahan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. SD organisasi dua bentuk, man, money, material, mesin, fasilitas, dan energi. SD fisik. Informasi SD konseptual. Pencapaian tujuan dengan kegiatan manajemen P1, P2, P3. Pengertian SIM serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. SIM kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian verification. SIM kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen. Fredericks SIM sistem yang terpadu antara manusia dan mesin yang menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, fungsi manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem menggunakan hardware, software, prosedur, model, dan database. Konsep SIM Gordon. Fungsi operasi, sistem pemrosesan transaksi penghasil database formulir data. Fungsi manajemen, hasilkan laporan yang sudah tetap atau terstruktur. Fungsi pengambilan keputusan, manajer mendapatkan informasi sesuai keinginan terkait model matematik. Unsur-unsur dari SIM, sumber daya informasi, perangkat keras, hardware, perangkat lunak software, basis data, prosedur, petugas, operator sistem, pemakai. Mengapa SIM dibutuhkan? Perlunya informasi untuk memperoleh kepastian dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Perlu pengelolaan data yang sistematis untuk pengambil keputusan yang sifatnya strategis.